Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera JTTS di Provinsi Bengkulu dinilai mampu mendongkrak sektor perekonomian wilayah setempat. JTTS Ruas Lubuk Linggau, Curup, Bengkulu akan menjadi sentra perekonomian dan memperlancar akses pergerakan logistik serta masyarakat di wilayah Lubuk Linggau yang berada di tengah antara Palembang dan Bengkulu. Selain itu, tol yang terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Bayi ini akan mampu menunjang geliat pariwisata di bumi Rafflesia. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan bahwa masyarakat kabupaten provinsi tetangga hanya memerlukan waktu 1-2 jam perjalanan untuk mencapai kota Bengkulu melalui tol ini. Masyarakat akan tertarik berkunjung ke Bengkulu dengan waktu tempuh yang singkat, baik untuk berwisata ke Pantai Panjang maupun menghadiri event nasional seperti Festival Bumi Rafflesia, Festival Tabut yang secara tidak langsung akan berdampak pada ramainya pusat oleh-oleh, hunian, rumah makan, dan lainnya. Lebih lanjut, Rohidin mengatakan JTTS Ruas Lubuk Linggau, Curup, Bengkulu akan mampu menggerakkan kawasan ekonomi di Pulau Bayi. Pulau Bayi tidak akan hidup jika digunakan hanya oleh 2 juta penduduk Bengkulu. Untuk itu perlu adanya akses yang mempermudah kegiatan masyarakat tetangga menuju pulau ini. Alur kegiatan ekspor dapat berubah melalui Pulau Bayi. Hal ini lantaran selama ini olahan sawit, kopi, dan karet Provinsi Bengkulu harus diekspor melalui Belawan, Sumatera Utara, dan Teluk Bayur, Sumatera Barat sehingga menurunkan nilai jual produksi. Selama ini masyarakat bertanya apa gunanya tol bagi masyarakat Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Bengkulu Tengah. Rohidin menjawab melalui tol kegiatan ekonomi masyarakat akan bergerak. Jarak tempuh singkat, logistik cepat, dan pelabuhan Pulau Bayi akan hidup dan semuanya akan merasakan dampaknya. Menurut Wagub Rojonsyah, kendati masih pandemi COVID-19, pengerjaan tetap berlanjut. Jalan tol ini menjadi harapan baru masyarakat Bengkulu agar ekonomi meningkat lebih baik lagi, bakal menjadi tonggak perekonomian bagi pesisir Pulau Barat Sumatera dengan terhubungnya dengan pelabuhan Pulau Baai nantinya, jelas Wagub. Nah, artinya ini satu harapan baru ya dari masyarakat Bengkulu. Mudah-mudahan dengan jalan tol ini ekonomi akan timbul sendiri. Dikutip dari bengkulu.antaranews.com, EVP Sekretaris PT Hutama Karya Cahyo Purnomo memastikan operasional Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 17,6 km dapat berlangsung pada 2022. Tol pertama di Provinsi Bengkulu ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat di awal 2022. Untuk itu, Cahyo memastikan pihaknya dan PT HK Infrastruktur HKI berupaya memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan Tol Bengkulu Taba Penanjung. Pengerjaan tol ini dimulai sejak September 2019. Jalan tol tersebut memiliki 2 gerbang tol, 2 simpang susun junction, 21 jembatan, dan direncanakan memiliki 1 rest area. Di lain pihak, seperti dilansir dari rri.co.id, pembangunan ruas jalan tol Bengkulu Lubuk Linggau yang baru dikerjakan seksi pertama sepanjang 17,6 km harus dilanjutkan. Mengingat jika hanya dikerjakan seksi pertama tidak akan ada gunanya apabila tidak sampai ke Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Pernyataan itu diungkapkan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Muhammad Gustiadi ketika menyikapi sinyalemen pengerjaan jalan tol Bengkulu akan terhenti sementara waktu.
lanjut, Gustiadi mempertanyakan jika pengerjaan ruas jalan tol Bengkulu tidak berlanjut dan tuntas hingga tahun 2024 mendatang, apakah ada jaminan dari pemerintah pusat akan benar-benar melanjutkannya? Mengingat proyek strategis nasional ini adalah peraturan presidennya. Oleh karena itu, meminta pemerintah jangan menghentikan pembangunan jalan tol Bengkulu. JTTS Ruas Lubuk Linggau Curup Bengkulu sepanjang 96 km termasuk ke dalam koridor pendukung yang terbentang mulai dari Palembang hingga Bengkulu sepanjang kurang lebih 330 km. Ruas ini terbagi menjadi 3 seksi, yakni seksi 1 Bengkulu Taba Penanjung 18 km, seksi 2 Taba Penanjung Kepahyang 28 km, dan seksi 3 Kepahyang Lubuk Linggau 54 km.